Pertanyaannya sederhana, jawabannya yang sulit. Dari mana tahu Tuhan itu ada? Salam sehat, salam kudus. Sobat kudus yang dikasih Tuhan, anak saya yang berumur 7 tahun, bulan Januari nanti 8 tahun, namanya Marvin, bertanya kepada saya, "Pah, dari mana Papa tahu Tuhan itu ada?" Saya mikir sejenak. Saya yakin kalau sobat ditanyai anak sobat dengan pertanyaan yang sama, atau orang lain bertanya kepada sobat, maka sobat pasti akan berpikir keras. Pertanyaannya sederhana, jawabannya yang sulit. Dari mana tahu Tuhan itu ada? Tapi kemudian saya menjawab anak saya, "Vin, Papa tahu Tuhan itu ada berdasarkan 3 hal. 1, Papa tahu Tuhan itu ada karena firman Tuhan mengatakan Tuhan ada dan Papa percaya kepada firman Tuhan. Yang kedua, Papa tahu Tuhan itu ada karena Tuhan itu hadir dan menolong Papa. Tidak hanya Tuhan itu menyelamatkan Papa supaya satu kali kelak Papa di surga, tapi juga sehari-hari Tuhan itu memelihara Papa. Menyediakan segala sesuatu. Ketika Papa kesulitan, Dia datang memberi pertolongan. Waktu Papa sakit berdoa, Tuhan berikan kesembuhan. Waktu ada kesusahan, Papa datang pada Tuhan, Tuhan datang memberikan pertolongan. Itu yang kedua, Vin. Dan yang ketiga, Papa tahu Tuhan ada karena Tuhan berbicara kepada Papa. Papa ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Papa. Gimana, Vin? Sudah ngerti? Dan dengan polos anak saya bilang, "Oh, enggak ngerti, Pak." Saya tidak tahu apakah benar dia tidak mengerti atau dia main-main, karena kadang-kadang dia main-main dengan saya. Tetapi yang jelas, apa yang saya sampaikan adalah satu pemahaman yang coba saya sampaikan agar dia mengerti bahwa Allah itu ada berdasarkan firman Tuhan dan pengalaman serta kehidupan bersama Tuhan. Ini penting, loh, Sobat. Mengenal Allah itu menjadi dasar segalanya. Termasuk ketika kita melakukan integrasi Alkitabiah. Ketika sobat bertemu dengan murid sobat, dengan rekan sesama pendidik, dengan orang lain, dan mencoba untuk membawa Alkitab itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pembelajaran, maka penting sekali pemahaman dan pengenalan kita akan Tuhan kita. Itu sebabnya di dalam 15 minutes Biblical Integration kali ini, saya mengajak sobat untuk memperdalam pengenalan kita tentang Tuhan sebagai dasar pijakan kita melakukan integrasi Alkitabiah. Tentu waktu yang singkat ini tidak mungkin bagi saya untuk menuntaskan, menjelaskan tentang doktrin Alkitab. Dan itu bukan maksud saya. Saya akan mengajak sobat untuk memahami Allah berdasarkan apa yang saya jawab pada anak saya. Tentang Allah yang dinyatakan melalui firman-Nya yang kita percayai. Dan tentang Allah yang hadir memberikan pertolongan demi pertolongan. Dan tentang Allah yang berbicara kepada kita di keseharian kita. 3 hal ini yang saya ingin ajak sobat untuk memperdalam kali ini. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah apa yang dinyatakan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-14 dan juga ayatnya yang ke-13. 13 dulu mestinya, baru 14. Ya, 13 itu pertanyaan. Ketika Musa diutus, dia mencoba untuk menghindar dari pengutusan Tuhan. Dia mengatakan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Lah ini yang akan kita sama-sama jadikan dasar. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku."
Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Sobat Kudus, kalau kita berbicara tentang Allah kita, maka kita tidak boleh membicarakan Allah di luar Alkitab. Kita harus membicarakan Allah yang adalah Allah yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Aku adalah aku itu artinya apa? Aku adalah aku, ya aku pribadi Allah. Yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Yaitu Allah yang harus dipahami secara khusus. Ketika yang mengatakan aku adalah aku, maka pahamilah aku sebagaimana aku harus dipahami. Jangan menurut pikiranmu, tetapi menurut diriku. Mudah sekali manusia itu memahami orang berdasarkan dari sudut pandangnya sendiri. Kita seperti itu kan ya. Kita suka memprofil orang, kemudian kita memahami orang ini begini, orang ini begini, kemudian kita memperlakukan orang itu sebagaimana yang kita profilkan tentang orang itu, yang kita pahami, kita pikirkan berdasarkan referensi-referensi kita, berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, dan 70% sangkaan kita begitu ya. Dan kita memperlakukan itu sudah menjadi sesuatu yang alami di dalam diri kita, dan sangat mungkin kita memahami Allah seperti itu, padahal tidak demikian. Kita harus belajar firman Tuhan baik-baik, kita harus mengenal Allah dengan baik-baik. Allah harus dipahami dari sudut pandang Allah. Itu sebabnya Ia menyatakan diri dalam bahasa manusia yang kita sudah minggu lalu sampai pelajari tentang Ia menyatakan di dalam firman Tuhan. Ya, kita harus memahami Allah dan mengenal Allah dari apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan Ia sebagai pencipta. Ia juga menyatakan diri sebagai penopang, pemelihara segala sesuatu, dan Ia juga menyatakan diri sebagai penyelamat. Kita pahami seperti itu. Dia datang kepada Musa, Dia memelihara hidup Musa, Dia menyelamatkan orang Israel. Ia datang sebagai manusia Yesus Kristus, Ia datang sebagai penyelamat Israel dan juga kita sekalian. Ia mati di atas kayu salib, yang bangkit, Ia menyelamatkan, dan kemudian melanjutkannya dalam kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari sebagai pemelihara. Ya, kita harus mengenal Allah seperti itu. Sebab aku adalah aku. Jangan memahami Allah berdasarkan pikiran kita atau ajaran orang lain. Hari ini saya menyampaikan kepada sobat, tetapi sobat tidak bisa menelan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Kembalilah kepada Alkitab. Pelajarilah Allah sebagaimana yang Alkitab nyatakan. Makin sobat menggali Alkitab, sobat akan menemukan Allah yang aku adalah aku. Itu yang pertama. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa menunjukkan Allah yang sesungguhnya. Karena ini adalah firman yang tertulis. Dan ketika sobat membacanya, Roh Kudus akan menolong sobat. Sehingga sobat mengenali Allah itu seperti apa. Apa yang Ia sukai dan apa yang Ia benci. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang Allah dikatakan aku adalah aku. Akulah yang telah mengutus aku kepadamu. Sedang berbicara tentang upaya Tuhan menyelamatkan orang Israel pada saat itu. Dan ketika saya menyampaikan ini kepada sobat, mari kita mengenali Allah yang sama, yang aku adalah aku, yang dinyatakan oleh firman Tuhan sebagai Allah yang turut campur dalam hidup kita. Hadir dalam hidup kita, mengatur detail-detail hidup kita. Yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita, yang merancang setiap bagian dari diri kita. Sama seperti yang merancang hidup Musa, mulai dari sejak lahir sampai kemudian hidup sebagai orang yang gagah perkasa, dikenal di Mesir, terbuang sedemikian rupa, atau lebih tepatnya melarikan diri. Dan kemudian Tuhan panggil, Tuhan pakai, semuanya sudah diatur. Karena Tuhan adalah Tuhan yang hadir. Tuhan adalah Tuhan yang terlibat. Nah, hari ini kalau kita ingin setiap orang mengenal Tuhan melalui diri kita, sobat mesti kenal Tuhan yang seperti itu. Bukan Tuhan yang jauh di sana, yang tidak terjangkau. Bukan. Tapi Tuhan yang hadir, Tuhan yang datang, Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang senantiasa hadir di
di dalam hidup kita. Yang ketika kita bertemu dengan murid kita, ketika kita bertemu dengan teman kita bertemu dengan orang lain, mereka lihat kita. Dan melihat Allah ada di dalam hidup kita. Ini penting. Sampai Tuhan itu hadir dalam hidup kita, sesungguhnya kita tidak akan berbuat apa-apa. Tapi kalau Ia hadir, maka kita akan bisa melakukan banyak hal. Karena kehadirannya menolong kita bisa menjalani hidup yang sesungguhnya. Ini yang perlu dipahami. Musa dulunya bukan apa-apa, tapi kemudian Tuhan itu hadir dalam hidup Musa, menyatakan diri. Berhadap-hadapan walaupun tidak muka dengan muka, tetapi ia menyatakan diri dalam semak belukar yang menyala. Musa merasakan kehadirannya. Allah seperti inilah yang mesti kita kenal. Dan pengenalan kita, pengalaman kita dengan kehadiran Tuhan, ini adalah dasar yang kuat untuk kita mengintegrasikan firman Tuhan di dalam keseharian hidup kita, di dalam pembelajaran kita, di dalam perjumpaan kita dengan murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, dikatakan Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Tuhan sedang berdialog dengan Musa. Musa tidak hanya melihat semak belukar, tapi Musa mendengar suara. Musa mendengarkan Tuhan berbicara kepadanya. Bukan hanya sekali dua kali, tetapi sampai akhir hidup Musa. Musa dengar suara itu. Suara yang sama. Suara yang jelas. Bukan suara yang kabur. Bukan suara yang perlu ditebak-tebak. Bukan. Suara yang berbicara. Suara yang membuat kita akhirnya berdialog dengan Tuhan kita. Nah, ini yang mesti ada di dalam diri kita. Bukan kemudian kita, aduh saya dengar suara Tuhan ya, kayaknya Tuhan ngomong sama saya seperti, bukan itu. Kita tahu jelas dia berbicara dengan berbagai cara. Tentu apa yang ia bicarakan selaras dengan firman Tuhan. Selaras dengan bagian yang pertama, Tuhan kita kenal sesuai dengan apa yang dinyatakan firman Tuhan. Ketika ia berbicara, apa yang ia bicarakan pasti selaras. Ketika satu kali saya ketakutan setengah mati ketika keluar dari sebuah swalayan, dan saya tiba-tiba dikuasai ketakutan, jangan-jangan saya terpapar virus corona. Tiba-tiba saya seperti mendengar suara, percayalah kepada Allah dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Suara itu berulang-ulang meyakinkan sampai kemudian rasa takut yang menguasai diri saya itu lenyap, hilang. Dan saya merespon dengan sebuah status, Bapak terima kasih, thanks Lord. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu tidak jauh, Tuhan dekat. Bukan merasa, tapi saya yakin Tuhan itu ada. Dia berbicara kepada saya dengan jelas, dan dia angkat segala ketakutan saya. Ada dialog, ada pembicaraan. Ketika saya harus menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup saya, tidak ada cara lain. Tahun lalu saya harus menghadapi kesulitan karena istri saya mengalami satu sakit yang bisa berujung kepada kematian. Tidak ada hal yang lain yang menghiburkan saya, kecuali saya berbicara dengan Tuhan. Dan berbicaranya bukan hanya sekedar berbicara seperti dua orang yang ngobrol-ngobrol dialog, bukan itu saja. Tuhan berbicara dengan banyak hal. Ada yang proses seperti itu. Saya merenung, ngobrol dengan Tuhan, saya ngomong. Mungkin ada juga dikala saya ngomong Tuhan seperti diam, tapi besok Tuhan kirimkan jawaban. Suaranya melalui orang yang datang menghiburkan saya. Saya dalam kesusahan, saya bingungan, saya buka firman Tuhan, saya pelajari Tuhan sekarang. Macam-macam, tetapi saya yakin saya sedang berdialog dengan Tuhan. Saya sedang berbicara dengan Tuhan dan Tuhan berbicara dengan saya. Ini adalah Allah yang berbicara.
Tiga hal ini kalau ada di dalam hidup sobat, maka sobat akan bisa melakukan integrasi Alkitabiah. Sobat mendasarkan pengenalan sobat pada firman Tuhan, mempelajari, dan Allah akan menyatakan diri ketika sobat membaca. Allah yang sama akan berkarya di dalam hidup sobat, segala aspek hidup sobat. Dan Allah yang sama akan berbicara, menyatakan maksud dan kehendaknya, menghibur sobat, menolong sobat, memastikan sobat melakukan yang ia kehendaki. Selamat menjalankan integrasi Alkitabiah sepanjang umur sobat. Tuhan Yesus memberkati.